MPV besar, muat sampai 11 orang, punya 4 baris dan yang paling baru, bisa dibilang ini mobilnya. Selamat datang di channel Homiki TV dan inilah Kia Grand Sedona yang baru. Kia Grand Sedona atau Kia Carnival di Korea ini sudah meluncur ke dunia tahun kemarin, dan karena Sedona di Indonesia masih menggunakan model sebelumnya, mungkin kemungkinan besar generasi terbaru mobil ini akan hadir di Indonesia pada kuartal pertama 2021. Mungkin saja. Pertama kali kami melihat mobil ini, rasanya agak kurang serak aja. Namun setelah beberapa kali melihat review dari mobil ini, rasanya oke juga mobilnya. Karena ala Korea ini dibuat sefuturistis mungkin, dengan lampu utama LED, lampu jauhnya LED menyatu dengan grill, dan di area sampai ke bawah grill, dan grillnya sekilas memang banyak bagian yang tertutup. Namun surprisingly ini adalah active grill. Jadi kalau mesin memerlukan udara, grill secara otomatis akan membuka agar udara dapat masuk, dan saat mesin tidak membutuhkan udara lagi, grill akan menutup untuk memperbaiki aerodinamika. Teknologi premium. Namun, jika secara sekilas kita melihat bagian depan mobil ini, jadi mengingatkan kami kepada Wuling Cortez. Benarkah? Berbeda dari generasi sebelumnya, bagian samping dari mobil ini juga menjadi lebih menyudut. Velgnya lumayan keren dengan two-tone 19 inci, dan ada juga yang versi 18 inci, dan ada roof rail juga agar tidak kelihatan kotak mobilnya, karena secara keseluruhan mobil ini lebih mengotak. Dan ada versi high roofnya untuk camping-campingan atau mobil-mobil K-popers Korea. Namun kami agak suspend dengan desain pilar C dan kaca belakangnya yang kentara sekali dengan Hyundai Palisade. Dan bagian belakangnya, karena ini memang paling mendekati model konsepnya, mungkin karena bagian depannya sudah bagus, bagian belakangnya dibikin polos saja. Namun ini masalah selera. Lampu juga agak funky karena meskipun full LED, namun dengan DRL yang melikuk-likuk sampai ke tengah, seperti punya ciri khas sendiri saja. Ya, sekali lagi ini faktor selera. Membuka bagasi juga dari tombol di bawah sekali, namun bagus sudah elektrik. Saat semua jok diangkat, termasuk baris keempat, mobil ini tidak punya bagasi sama sekali. Namun kalau diturunkan jok keempatnya, sudah luas sekali. Bibir bagasinya juga cenderung kecil. Melihat ke interior, kami langsung mengenal desain instrumen dan head unit yang mirip sekali dengan milik Mercedes-Benz. Namun sistem operasinya tetap Kia. Kita ke instrumen dulu. Instrumen mobil ini full LCD dengan RPM dan kecepatan rata-rata yang dibuat full layar. Dan head unit 12,3 inci ini benar-benar memudahkan dengan navigasi satelit, Apple CarPlay, Android Auto, dan ada shortcut untuk kemudahan. Serta beberapa pengaturan mobil. Dan saat Anda melihat putar-putaran ini, jadi seperti combination switch, mengingat head unitnya mirip sekali dengan Mercedes-Benz. Kami yakin beberapa dari Anda juga beranggapan seperti itu. Namun sebenarnya ini adalah gear selector seperti milik Range Rover dengan tombol park di tengah. Memang di awal agak tricky, namun lama-lama juga kita akan terbiasa.
Turun ke konsol tengah, sepertinya ini desainnya terinspirasi dari Kia K5 karena benar-benar mirip. Mobil ini memiliki dua cup holder, penyimpanan depan yang kecil dan belakang yang besar, dan ada penghangat dan pendingin jok. Kisi-kisi AC dibuat garis tegas sampai ke tengah dan sudah dual zone auto climate control. Sound system dari Kreal dan pengaturan kursi 6 arah dan lumbar support. Yang kiri hanya 4 arah dan setir sudah tilt dan teleskop. Kanan kirinya. Namun untuk tipe 9 seater, meskipun joknya lebih kecil, namun sudah captain seat dengan dua armrest. Jika ada varian 11 seater, mungkin jok di tengah masih mirip dengan generasi sebelumnya. Namun mau masuk ke baris ketiga agak sulit karena bagian bodi belakang ini yang terlalu intrusif. Jadi kalau tidak dimajukan jok baris keduanya, ya masuk lewat tengah. Dan legroom serta headroom masih oke. Dan baris keempat, Anda lebih baik pesan taksi online. Meskipun sedikit lebih luas dari generasi sebelumnya, namun daripada memaksakan duduk di sana karena untuk menaruh kaki saja sudah tidak ada ruang sama sekali. Kia Grand Sedona generasi terbaru ini ternyata masih mengandalkan mesin sebelumnya, namun ditambah teknologi Smart Stream di kartu variabelnya. Dan kita sudah tahu bahwa jika masih menggunakan mesin lama, artinya adalah mesin bensin 3500 cc dengan tenaga 290 HP dan torsi 355 Nm. Disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 8 speed, artinya ditambah 2 speed lagi, serta mesin diesel dengan tenaga 202 PS dan torsi 450 Nm, disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 8 percepatan juga.
Dan tidak ada salahnya jika masih menggunakan mesin lama karena mesin ini memang sudah terbukti halus sekali serta tenaga yang menjanjikan. Semenjak Kia Grand Sedona ada di Indonesia, banyak orang yang takjub dengan mobil ini karena mobil ini modern, nyaman, cukup untuk Anda yang keluarganya banyak, serta enak dibawa jalan jauh. Tak terkecuali dengan generasi terbarunya, dan kami tidak sabar menunggu mobil ini ketika sudah hadir di Indonesia dan merasakan impresinya. Video ini hanya sekedar gambaran dan belum pasti fitur dan spesifikasi mobil yang akan masuk ke Indonesia nanti akan sama dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jadi begitulah kesimpulan kami akan Kia Grand Sedona generasi terbaru. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV dan terima kasih telah menonton.